Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi KMD. Bagi kalian yang belum tahu, KMD itu bisa disebut juga dengan kemuhammadiyahan. Ya, yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Menurut paham Muhammadiyah, tajdid mempunyai dua pengertian. Yang pertama, mengandung pengertian purifikasi dan reformasi, yaitu pembaruan dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurniannya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pengertian pertama ini diterapkan pada bidang akidah dan ibadah. Yang kedua, mengandung pengertian modernisasi atau dinamisasi dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat. Dan gerakan tajdid Muhammadiyah juga melahirkan berbagai prestasi. Itu yang pertama, membersihkan Islam dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Dua, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran Islam dan pendidikan Islam. Yang terakhir, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan orang lain di luar Islam. Ya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usaha menuju tujuan terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur, Muhammadiyah mendasarkan segala langkah, gerak dan amal usaha di atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama ada hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah hidup manusia harus bermasyarakat. Yang ketiga, menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan dan islah kepada manusia. Selanjutnya ada ittiba. Ittiba itu adalah langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Ya. Terus juga saya ingin menjelaskan tentang apa yang tadi saya sampaikan. Itu ada membersihkan Islam dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Itu maksudnya adalah membersihkan semua pengaruh, contoh-contoh yang tidak dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diganti dengan ajaran yang betul-betul yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kedua itu adalah reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Itu maksudnya adalah di era reformulasi ini, Islam kan memiliki kemajuan teknologi ya. Jadi kita harus mempunyai pandangan modern yang benar-benar aktif dan maksudnya positif gitu ya dalam mengamalkan itu semua. Yang ketiga ada reformulasi ajaran Islam dan pendidikan Islam. Ya, itu udah jelas, itu adalah perubahan ajaran Islam dan pendidikan Islam itu dengan baik. Yang keempat adalah mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan orang dari luar. Itu Islam itu maksudnya adalah maksudnya melindungi suatu keagamaan Islam itu supaya tidak dipengaruhi oleh budaya luar ya, yang dari luar Islam. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau misalnya ada kekurangan atau salah kata ya mohon dimaafkan karena ini saya juga belajar gitu. Ya, jadi buat kalian semua yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.
Bye bye.